Hadis ini menjelaskan tentang betapa agungnya sifat Maha Pengampun yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua dosa yang telah diperbuat oleh manusia. Meskipun perbuatan dosa yang dilakukan manusia sangat besar, sebesar bumi atau setinggi langit, akan tetapi jika manusia tersebut bertaubat dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa tersebut. Arti dari taubat yang sebenar-benarnya adalah bahwa manusia tersebut menyesali, meninggalkan, serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan dosa yang pernah ia lakukan. Lalu, adakah dosa-dosa yang dilakukan manusia, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa-dosa tersebut? Jawabannya adalah ada. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis berikut. Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Mereka para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah itu?" Beliau menjawab, "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari perang yang berkecambuk, menuduh zina terhadap wanita-wanita merdeka yang menjaga kehormatan, yang beriman, dan yang bersih dari zina." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syirik. Syirik merupakan perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu, misalnya dengan berhala maupun makhluk-makhluk ciptaannya. Orang yang melakukan dosa syirik disebut musyrik. Syirik digolongkan menjadi dosa yang sangat besar, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa ini. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 116. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Menuduh wanita soleh telah berbuat zina. Zina merupakan perbuatan bercampurnya laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan. Ini adalah dosa yang sangat besar, dan sebagai hukumannya, maka pelaku zina akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu selama mereka di dunia maupun ketika mereka berada di akhirat kelak. Lalu bagaimana jika ada seseorang yang menuduh seorang wanita solehah telah melakukan perbuatan zina? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat An-Nur ayat 4, "Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan terhormat berbuat zina, kemudian itu tidak mengemukakan 4 saksi, maka hendaklah mereka didera 80 kali deraan, dan janganlah diterima kesaksian dari mereka selama-lamanya. Itulah orang-orang yang fasik." Sihir. Dosa yang tak terampuni selanjutnya adalah sihir. Sihir tergolong ke dalam perbuatan dosa yang sangat besar, karena sihir merupakan salah satu perbuatan setan dan orang-orang yang melakukannya termasuk ke dalam golongan orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman itu tidak kafir, tidak mengerjakan sihir, hanya setan-setanlah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada 2 orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedangkan keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang pun sebelum mengatakan, 'Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir.' Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu. Mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya, dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tidaklah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir kalau mereka mengetahui. Membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Maksudnya adalah manusia baik itu muslim maupun non-muslim haram untuk dibunuh tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh syariat. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 151, "Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan satu sebab yang benar." Pada surat Al-Maidah ayat 32,
barang siapa yang membunuh seseorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Memakan harta anak-anak yatim. Memakan harta yang menjadi hak anak-anak yatim dengan cara yang batil adalah termasuk perbuatan zalim, dan itu merupakan dosa yang sangat besar. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 2, dan berikanlah kepada anak-anak yatim itu harta-harta mereka, dan janganlah kalian mengganti yang buruk dengan yang baik. Jangan mencampurkan harta mereka ke dalam harta kalian. Sesungguhnya perbuatan itu merupakan dosa yang besar. Quran surat An-Nisa ayat 10. Sungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman terkait dengan orang-orang yang memakan riba, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat, sungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dan Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Meninggalkan peperangan atau jihad. Para ulama telah sepakat bahwa meninggalkan medan peperangan adalah salah satu bentuk perbuatan dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah berfirman terkait hal ini dalam Quran surat Al-Anfal ayat 15-16. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka. Barang siapa yang membelakangi mereka di waktu itu kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tepatnya ialah neraka jahanam, dan amat buruklah tempat kembalinya. Wallahu a'lam bishawab.